Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Untuk materi minggu ini adalah berkaitan dengan interaksi antar negara-negara di ASEAN. Seperti kita ketahui, organisasi ASEAN merupakan organisasi yang terdiri dari beberapa negara yang berada di Asia Tenggara. Sudah pasti organisasi ini memiliki kerjasama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nanti akan Ibu bahas ya. Tujuan adanya kerjasama di negara-negara ASEAN adalah untuk menjalin keharmonisan antar negara, itu satu. Lalu yang kedua, sudah pasti negara-negara di ASEAN memiliki kebutuhan serta komoditas yang berbeda-beda, membuat negara tersebut pasti membutuhkan sesuatu barang. Nah, di sini menjalin kerjasamanya bisa dalam kebutuhan sosial, politik, ekonomi, budaya, ataupun pendidikan. Faktor pendorong dan juga faktor penghambat kerjasama di negara-negara ASEAN. Dalam menjalin hubungan kerjasama, sudah pasti ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Yang pertama, faktor pendorong kerjasama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam di beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya, penghasil minyak bumi di beberapa negara membentuk suatu organisasi yang bernama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Negara-negara yang memiliki menghasilkan minyak bumi dapat mengeksporkan minyak bumi tersebut ke negara-negara lain yang tidak menghasilkan minyak bumi. Atau contohnya dalam bidang pertanian juga bisa. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena Myanmar dan Thailand juga memiliki luas pertanian yang lumayan sehingga dapat mengimpor beras ke Indonesia. Nah, tujuannya adalah menjalin kerjasama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat negaranya. Yang kedua, ada kesamaan dan perbedaan wilayah. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di kawasan ASEAN mengadakan kerjasama untuk saling menjaga keamanan negara. Contohnya dalam hal ini terbentuknya suatu organisasi yang bernama ASEAN. Faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Setiap negara sudah pasti memiliki ideologi atau pemikiran yang berbeda. Sampai saat ini hampir tidak ada negara yang menutup diri dari kerjasama antar negara di ASEAN. Lalu yang kedua, konflik dan juga peperangan. Sudah pasti beberapa negara memiliki konflik dan peperangan ini yang menjadi penghambat adanya kerjasama di bidang ASEAN. Lalu yang ketiga, ada kebijakan protektif, di mana kebijakan ini bertujuan melindungi kepentingan negerinya sendiri dari wilayah lain. Contohnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian dalam negeri sendiri. Lalu yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Sudah pasti setiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Ini yang akan menghambat adanya keharmonisan setiap negara. Bentuk-bentuk kerjasama di ASEAN yang pertama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial budaya dilaksanakan oleh organisasi COSD, Commit on Social Development. Bentuk kerjasamanya yang pertama adalah bidang pembangunan sosial. Ini menekankan kesejahteraan golongan yang berpendapatan rendah. Lalu yang kedua, membantu para kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Lalu menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk, pengembangan sumber daya manusia,
meningkatkan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata dalam organisasi ATA, ASEAN Tourism Agreement. Lalu penyelenggaraan pesta olahraga yang dilakukan 2 tahun sekali melalui SEA Games. Bentuk kerjasama yang kedua adalah di bidang politik dan keamanan. Tujuannya adalah untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Ada beberapa contoh kerja nyata di bidang politik dan keamanan ASEAN. Yang pertama ada Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Lalu ada Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Lalu ada pertemuan para menteri pertahanan, tujuannya adalah mempromosikan perdamaian dan juga stabilitas kawasan melalui dialog kerjasama di bidang pertahanan dan juga keamanan. Lalu penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, lalu kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, dan yang terakhir kerjasama di bidang hukum, migrasi, serta kelembagaan antar parlemen. Yang terakhir ada bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara. Tentunya ini menjadi sebuah perhatian. Semoga kakak-kakak kelak akan menjadi anak yang pintar dan bisa mengikuti pertukaran pelajar dengan negara lain. Jadi jangan di Indonesia terus, cobalah ikut pertukaran pelajar ke Singapura atau ke Malaysia. Semoga berhasil. Contoh bentuk kerjasama di bidang pendidikan yang pertama ada ACT, ASEAN Council of Teacher Convention. Ini terdapat di Sanur atau di Denpasar. Pertemuan ini dihadiri oleh organisasi guru-guru dari Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Korea Selatan. Lalu yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa, pelabuhan udara, kesehatan, keselamatan udara, dan lain sebagainya. Sudah pasti kakak-kakak mau dong mengikuti penawaran beasiswa di bidang pendidikan di Singapura. Dan negara ASEAN juga memanfaatkan beasiswa dari Jepang, yakni Jepang mengadakan beasiswa ASEAN Japan Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. Lalu selanjutnya ada OSN atau Olimpiade Sains Nasional yang biasa Al-Amin juga sering melakukan dengan sekolah-sekolah lain melakukan OSN. Ada yang pertama dari tingkat kabupaten atau kota, lalu kalau lolos nanti tingkat nasional, kalau lolos lagi bisa masuk ke Olimpiade tingkat negara. Nah, cukup sekian penjelasan tentang interaksi antar negara-negara ASEAN meliputi faktor pendorong dan juga penghambat. Lalu ada bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Silakan kalian kerjakan tugas di Google Classroom dengan membuat 2 pertanyaan. Apa sih yang kalian ingin ketahui atau apa yang belum kalian pahami dari interaksi antar negara-negara di ASEAN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.